Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna iman seseorang, tidak beriman seseorang sampai ia dapat mencintai orang lain seperti mana sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Suka terhadap orang lain sesuatu yang dia suka untuk dirinya sendiri. Minal khair, dari kebaikan. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada banyak sekali hadis-hadis yang menggabungkan antara akhlak yang solehah dengan iman. Banyak sekali. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga kan bagian dari akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar, berkata baik, atau kalau tidak diam. Antara iman sama akhlak ini seringkali digabungkan. Seringkali Allah SWT menjadikannya sama. Maksud saya seperti ini, Allah tidak berkata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia banyak membaca Al-Quran. Itu kan sesuatu yang jelas. Baca Al-Quran hubungan langsung antara kita dengan Allah, hubungan langsung antara kita dengan hari akhir. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari akhirat. Itu semua kita sudah memahaminya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak meninggalkan sholat misalnya. Itu sesuatu yang kita dapat mudah memahaminya. Tapi ini Nabi Muhammad mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini kan antara iman dengan akhlak, begitu ya. Kenapa seringkali digabungkan? Karena ternyata orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Orang yang sempurna keimanannya di sini maksud saya adalah orang yang tidak lagi melihat si fulan sebagai si fulan, tapi melihat si fulan sebagai hambanya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita punya bos, kita punya atasan, kita misalnya bekerja di sebuah perusahaan, kita punya atasan yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, sangat kita harapkan dia nggak memecat kita, nggak mem-PHK kita. Orang yang begitu baiknya luar biasa, sering kasih kita bonus, sering kasih kita hadiah dan lain-lain sebagainya. Satu hari misalnya, dia kemudian bilang sama kita, saya akan kirimkan sama kamu utusan saya, atau anak saya atau siapapun, untuk untuk kamu beri dia sesuatu, misalnya gitu ya, untuk ngobrolin masalah apa misalnya atau apapun. Ketika dia datang, kita tidak melihat dia sebagai si fulan itu, mau anaknya kecil kek, ternyata yang dikirim adalah orang anak kecil misalnya gitu ya, atau misalnya orang yang dikirim itu orang yang cacat misalnya, atau yang dikirim itu orang yang seperti apapun. Kita ngadepin dia nggak sama dengan ketika kita ngadepin, mohon maaf nih, ceritanya yang dikirimin rada-rada budak misalnya kita kalau ngadepin orang budak kan suka rada naik darah kan gitu ya, kita ngomong gini, apa maksud saya begini loh, apa misalnya gitu kan naik darah tuh. Tapi ketika kita ingat bahwa ini adalah utusan dari bos saya, ini adalah orang yang nanti akan menyampaikan kepada bos kita apa yang kita sampaikan, bagaimana perlakuan kita kepadanya, sehingga nanti akan bermasalah bukan sama dianya, tapi masalah sama bosnya. Kita akan lebih berakhlak kepada dia, bukan begitu? Kita akan muliakan dia, budak-budak, tapi kita bilang, maksud saya seperti ini, gimana kalau saya tulis aja misalnya. Atau ada cara-cara yang manis kita akan perbuat kepada orang tersebut, bukan karena kita lihat dianya, tapi karena kita lihat yang mengutusnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak hamba-hamba Allah SWT berakhlak begitu mulianya.
karena mereka tidak melihat kepada orang yang dia berakhlak dengannya, akan tetapi dia melihat kepada siapakah Tuhan mereka semuanya. Kita berbuat sama mereka sebagai pergaulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubungan dengan mereka sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah hamba-hambanya Allah. Saudaraku sekalian, mereka adalah orang-orang dengan akhlak-akhlak yang luar biasa. Mari kita contoh. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, manusia yang paling mengajarkan kita budi pekerti paling luhur, maha luhur, paling indah, luar biasa. Sampai Allah berkata tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya kepada manusia begitu indah karena beliau melihat manusia sebagai hamba-hambanya Allah. Dan beliau adalah seorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama. Beliaunya merupakan perwakilan Allah, dan beliau melihat hamba-hambanya ini sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau lihat manusia yang ada di sekelilingnya hamba-hambanya Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah terdengar memaki orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya mencaci orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya berkata kasar tentang orang lain. Bukan hanya kepada orang, bukan hanya kepada orang, bahkan ma'aban Nabi ta'aman qat, Nabi tidak pernah mencela bahkan makanan sekalipun. Ini sytahu akalah wa in karihahu tarka. Bayangkan ini, bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya tidak mengerti cara mencaci, sepanjang hidupnya dia tidak pernah memaki, sepanjang hidupnya dia tidak pernah berkata kasar kepada orang lain, memarahi orang lain, nggak pernah sama sekali alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau tidak pernah mencaci makanan. Kalau beliau suka beliau akan makan, kalau beliau tidak suka beliau hanya tidak makan, begitu aja. Tidak terlihat bahkan dari raut wajahnya seperti beliau tidak suka gitu, nggak ada ceritanya. Nabi disuguhkan yang ada bawang-bawang mentahnya, Nabi nggak makan, gitu aja. Nggak dicaci maki habis-habisan, ini makanan bikin mulut bau nih, kenapa disuguhin sama saya begini segala macam, nggak ada. Tidak akan pernah terdengar yang seperti itu alaihi salatu wassalam. Indah luar biasa, indah luar biasa, karena beliau sangat merasakan bahwasanya perlakuannya kepada setiap orang adalah perlakuannya kepada Allah, adalah perlakuannya kepada Allah. Berhenti di sebuah pohon, di dekat sebuah pohon beliau beristirahat tidur. Di situ sahabatnya melihat Nabi Muhammad tidur lelap di bawah pohon. Mereka semua kemudian menjauh karena khawatir mengganggu tidur Nabi Muhammad alaihissalam. Datang musuh Allah yang namanya Da'tur. Dia ambil pedangnya Nabi yang memang tergeletak di situ. Dia buka pedang Nabi itu, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi, penuh kebencian kepada Nabi. Pas di leher Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Muhammad. Nabi buka mata, pedang pas di lehernya. Manil ladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Siapa bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Subhanallah, Nabi melihat pedang di situ, Nabi melihat Da'tur di situ, faham urusan bahwa ini adalah drama dengan sebuah skenario yang sutradaranya adalah Allah yang telah mengutusnya. Kan begitu? Ini kalau kita bisa pahamin ini nih dalam segala urusan, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah pemeran-pemeran drama yang skenarionya telah ditulis oleh seorang sutradara, oleh satu sutradara namanya Allah. Mudabbir likulli syai', ma min syai'in fis samawati wal ard. Tidak ada segala sesuatu yang ada di atas ini la wa yusabbih bitasbih, kecuali semuanya mensucikan Allah, semuanya patuh, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memahami itu. Da'thur tidak akan bisa menggerakkan pedangnya kecuali dengan izin Allah. Da'thur tidak ada kemudian pedangnya sampai di lehernya kecuali dengan izin Allah.
Maka ketika Nabi kemudian ditanya seperti itu, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ketika ditanya seperti itu, Nabi kemudian menjawab, siapa yang membunuh kamu wahai Muhammad? Allah. Subhanallah. Kata-kata itu kemudian membuat pedang Da'tur jatuh untuk mengajarkan kepada Da'tur, yang kamu gituin, dia paham bahwa dia berada dalam kehendak Allah, tapi kamunya tidak Da'tur. Aku hendak mengajarkan kepadamu, kata Allah, bahwa segala sesuatunya tidak berada dalam kendalimu. Begitu dengar Allah, Da'turnya kemudian di luar kendalinya, pedangnya jatuh. Sebab kalau di kendalinya dia nggak mau pedangnya jatuh kan. Jaim banget dong, abis begitu kemudian jatuh pedangnya. Malu banget dong, sebenarnya gengsi kan. Subhanallah. Allah mengajarin, nih, sesuatunya nggak dalam kendalimu wahai Da'tur. Langsung jatuh pedangnya. Diambil balik sama Nabi Muhammad alaihissalam sebagai menjalankan perannya, menjalankan skenarionya, dihadapkan balik kepada Da'tur. Dan kamu Da'tur, siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Gak ada Muhammad, kecuali jika kamu mau memaafkanku. Da'tur melihat Nabi Muhammad sebagai seseorang bernama Muhammad. Dia tidak melihat Nabi Muhammad sebagai seorang hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan peran. Makanya Da'tur ketika ditanya siapa yang bisa tolong kamu, dia nggak jawab Allah Muhammad. Dia nggak gitu, karena dia nggak ada Allah dalam hatinya. Teman-teman saudariku sekalian, Nabi kemudian menyarungkan kembali pedang tersebut ke tempatnya, ke sarungnya, kemudian berkata, pergilah, aku sudah memaafkanmu. Orang-orang yang menjadi begitu pemaaf, begitu mudah memaafkan kesalahan orang, tidak sibuk melihat si fulan sebagai si fulan, si faltan sebagai si faltan, bu ini, bu itu, bu ini, bu itu, mas ini, mas itu, abang ini, abang itu, umi ini, dia nggak lihat itu. Tapi ngelihatnya sebagai hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pemilik akhlak-akhlak paling terpuji di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercintanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Berhubungan dengan siapapun sebagai hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika engkau menghijrahkan hatimu kepada Allah, mulailah belajar ini. Mulailah belajar bahwa setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba-hambanya Allah. Tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak ada kemudian kita menjadi begitu tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Kita tidak akan kemudian menghina orang miskin karena kemiskinannya, karena kita paham kaya miskin pengaturnya satu, hina mulia pengaturnya satu. Kita bahkan tidak kemudian menjadi sangat berlebih-lebihan kepada ahli taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kemudian tidak menghinakan ahli maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita paham segala sesuatunya adalah milik Allah. Kita tidak akan kemudian melihat orang ahli maksiat, na'udzubillah min dzalik, ini neraka kangen ya sama dia nih. Enggak begitu kemudiannya, karena paham sekarang dia kerjain maksiat, akan begitu mudah bagi Allah untuk memberikan jalan taat jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendakinya. Dan ketika saya sekarang dimudahkan untuk mengerjakan taat, pun begitu mudah bagi Allah jika hendak mencabut hidayah itu kembali, sehingga kemudian menjadikan kita sebagai ahli maksiat seperti dia itu. Maka bagaimana mungkin saya mencaci sesuatu yang mungkin untuk menjadi saya di kala yang lain. Maka ketika kemudian melihat maksiatan, melihat orang berbuat maksiat, dia hanya akan berdoa, ya Allah, berikanlah hidayahmu kepadaku dan kepadanya. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah yang kau telah anugerahkan kepadaku, dan karuniakanlah hidayah tersebut kepadanya ya Allah. Hamba-hamba yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia berhubungan dengan sesama manusia, maka kemudian muamalahnya kepada Allah, muamalahnya kepada Allah menjadikan dia bermuamalah yang baik kepada orang-orang yang Allah perintahkan dia untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Misalnya Allah secara khusus memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semuanya, tapi Allah bilang, anishkurli wali walidayk, terima kasihlah kepadaku. Oh pasti ya Allah, bukankah segala sesuatunya engkau yang memberikan?
Tapi kata Allah, wali walidai, terima kasih pula lah kepada orang tuamu. Dia kemudian orang-orang yang akhlaknya terpuji, yang muamalahnya kepada setiap manusia adalah muamalahnya kepada Allah, dia akan berterima kasih kepada orang tuanya, bukan atas apa yang dilakukan orang tuanya, tapi karena Allah memerintahkannya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Dia akan berusaha berbakti kepada orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena orang tuanya adalah orang yang memang telah begitu sayang kepada dia, adalah karena begini, karena begitu, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga tidak ada bedanya bagi orang tersebut antara orang tuanya adalah orang taat yang luar biasa dengan orang tuanya adalah orang yang bagaimanapun keadaannya, karena ia tidak berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya, ia berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Saudaraku sekalian, karena ini sangat penting, dan ini yang sangat menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah berbeda dengan yang lain-lain. Segala kemuliaan akhlak yang kau lihat dalam diri siapapun, gitu ya, itu disebabkan karena ia memahami hal ini. Orang yang belum memahami hal ini hanya akan terjebak dengan perlakuan orang kepada dia. Dia berbuat baik sama orang lain karena orang tersebut berbuat baik pada dia. Tapi ketika orang tersebut tidak berbuat baik kepada dia, dia pun akan hilang akhlaknya. Karena ia berbuat baiknya cuma karena dia itu. Tapi orang yang sudah berbuat baiknya karena Allah SWT, melihat Allah dalam diri setiap hambanya, melihat Allah dalam diri setiap makhluknya, orang ini akan kita lihat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga perilakunya, karena ia tahu bahwa ia tidak bermuamalah dengan manusia, akan tetapi ia bermuamalah dengan Allah. Ia tahu bahwa ia tidak berhubungan dengan manusia, akan tetapi ia berhubungan dengan Allah.